क्या देख रहे हो तुम लोग? वो दामाद है मेरा। बाप को मार दूंगा। मुझे क्या पता। रंग 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 ले बदला ले सल करना परवाह बढ़ता जाए ये देश मेरा Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa diberkahi serta berlimpah rezeki ya. Esalon TV kembali menemani suasana santai kalian dengan alur cerita film pilihan yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Tabahi Zulmki. Menceritakan perjuangan seorang jurnalis yang bekerja sama dengan para peretas untuk mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi penjabat serakah. Ia harus berjuang keras demi membawa keadilan bagi rakyat kecil. Mampukah jurnalis itu melaksanakan rencana yang ia buat? Seperti apa aksi hebat yang dilakukan oleh tokoh utama dalam menaklukkan para penjahat? Simak ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya klik dulu tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan runtuhnya suatu gedung yang nampak seperti rumah susun ketika hujan di malam hari. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Salah seorang korban menelpon seseorang mengadukan kejadian tersebut namun tidak mendapat respons. Kemudian seorang wartawan senior menulis surat untuk pemerintah, menceritakan bahwa runtuhnya gedung tersebut diakibatkan oleh bahan bangunan yang digunakan untuk membangun gedung tersebut adalah bahan yang tidak berkualitas, sehingga mengakibatkan bangunan tersebut mudah rubuh. Bangunan tersebut dibangun oleh kontraktor bernama Ramraj. Dia adalah dalang di balik runtuhnya gedung tersebut yang menimbulkan banyak korban. Surat yang dikirim oleh wartawan tersebut tidak direspons oleh pemerintah. Pemerintah seolah tak peduli atas apa yang terjadi dengan warganya meskipun banyak korban berjatuhan. Pemerintah seolah tutup mata atas derita yang dialami oleh rakyatnya. Pemerintah yang sangat kejam ya. Kayak negara mana gitu mirip. Nama wartawan senior itu adalah Dasrat. Ia tinggal bersama anak dan juga istrinya. Dasrat adalah wartawan senior yang berani membela rakyat kecil yang tidak mendapat cukup perhatian dari pemerintah. Dasrat memiliki seorang anak yang sangat suka bermain komputer. Ia menginginkan anaknya kelak menjadi wartawan seperti dirinya agar anaknya mampu membela hak-hak orang yang lemah. Surat yang dikirimkan oleh Dasrat ke pemerintah ternyata diketahui oleh Ramraj. Ramraj kemudian sangat marah, lalu membawa anak buahnya ke kediaman Dasrat. Di sana Ramraj dan anak buahnya menghajar Dasrat di depan anak dan juga istrinya. Bahkan ia membuat kaki Dasrat patah hingga ia menjadi cacat. Anak Dasrat yang melihat itu sangat marah dan menyimpan dendam terhadap Ramraj. Ia diam-diam mendatangi kediaman Ramraj untuk membalas dendam. Pada suatu malam, anaknya datang ke rumah Ramraj dengan membawa bensin. Lalu anak kecil itu menyiramkan bensin ke rumah Ramraj dan membakarnya. Anak kecil itu sudah sangat berani sekali membalaskan dendam bagi orang tuanya dan melakukan sebuah aksi pembunuhan. Puluhan tahun berlalu setelah kejadian itu, pemerintah korup masih terus menguasai negara. Penderitaan rakyat makin menjadi-jadi. Pemerintah tak lagi dapat dipercaya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Berbagai kejahatan dan kriminal terus terjadi. Pemerintah menyebut bahwa dalang dari semua kekacauan tersebut disebabkan oleh seorang bernama Javed Ibrahim, tokoh antagonis utama pada film ini. वैसे क्राइम भी अपग्रेड होता जा रहा है. जावेद इब्राहिम. Di depan masyarakat dan media, Javed seolah-olah diburu oleh pemerintah. Padahal sebenarnya di belakang mereka saling bersekongkol. Javed bahkan mengendalikan pemerintahan India sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Benar-benar persekongkolan yang sangat membagongkan. Javed memiliki seorang anak yang sangat cantik bernama Alia. Javed dan Alia tinggal di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Tenerife.
Mereka bersembunyi di sana agar tidak tertangkap oleh pemerintah. Javed adalah seorang yang kejam. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi kejahatannya. Alia kemudian mendatangi sebuah tempat pertarungan ilegal dan menyaksikan pertarungan di sana. Kemudian ia bertemu dengan seorang petarung yang cukup songong dan belagu, yang mana petarung itu adalah pemuda yang sangat gagah dan tampan serta berbadan atletis. Looks much stronger. Petarung itu kemudian juga melihat Alia. Ia sangat terpesona dengan kecantikan Alia. Ketika pertarungan dimulai, petarung itu dengan mudah dapat menghajar lawannya. Namun karena ia gagal fokus akibat memperhatikan kecantikan Alia dan berusaha menanyakan siapa namanya, ia tidak sadar lawannya memukulnya dari belakang hingga ia jatuh pingsan. Sejak saat itu wajah Alia selalu terbayang-bayang di pikiran pemuda tersebut. Ia bahkan berkhayal siapapun yang mendekatinya adalah Alia. Pemuda itu bernama Kalyan. Ia rupanya adalah anak dari wartawan bernama Bastrat yang kini sudah tumbuh dewasa. Ternyata setelah ia melakukan pembalasan dendam kepada Ramraj di masa lalu, ia kabur dari rumah meninggalkan kedua orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai di usianya sekarang. Kemudian pada suatu kesempatan Alia kembali bertemu dengan Kalyan yang tengah bertarung dengan seseorang di pinggir jalan. Kalyan yang memang sudah tergila-gila dengan Alia memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Ia menghampiri Alia yang ada di dalam mobil dan berkata bahwa jika mereka bertemu kembali untuk yang ketiga kalinya, Kalyan akan menikahi Alia. Alia kemudian terlihat sedang berbincang dengan ayahnya di pinggir laut. Mereka membahas tentang pasangan Alia. Alia bercerita pada ayahnya bahwa ia masih belum memiliki kekasih. Ia ingin kekasihnya kelak adalah orang yang dapat membuat ayahnya takluk ataupun takut. Ayah Alia kemudian berusaha mencarikan jodoh untuk anaknya. Di sisi lain, pemerintah terus menyalahkan Javed di depan media. Padahal di belakangnya mereka selalu bersekongkol. Pejabat yang korup bahkan menyimpan uang haram hasil korupsinya di bank milik Javed. Kemudian pada suatu siang terlihat Kalyan bersama dengan temannya sedang asik melinting alias ngerokok linting di pinggir sebuah pantai. Secara tidak disengaja di sana juga terdapat Javed yang sedang duduk santai menikmati suasana. Javed yang merindukan rokok lintingan itu kemudian diberi oleh Kalyan. Mereka pun terlihat akrab dan mengobrol. Kalyan bercerita pada Javed bahwa ia sedang jatuh cinta pada seorang anak orang kaya. Namun ia tidak menyebutkan nama Kalia. Ia juga masih belum tahu bahwa Javed adalah ayah dari Kalia, orang yang sangat dicintainya. Javed pun memberi nasihat percintaan kepada Kalyan. Javed juga mengajari Kalyan puisi untuk memikat wanita yang dicintainya itu. Kemudian Kalyan kembali bertemu dengan Alia di sebuah diskotik. Kali ini, Kalyan bahkan hendak mengalungi leher Alia. Namun, Alia terkejut. Ia sangat marah pada Kalyan dan berkata bahwa dirinya akan mengadukan hal ini pada ayahnya. Namun, Kalyan sama sekali tidak takut, padahal semua orang tahu bahwa Javed adalah orang yang sangat kejam dan suka membunuh. Karena kesal selalu diganggu oleh Kalyan, Alia akhirnya mengadukan hal tersebut kepada ayahnya. Javed pun langsung berangkat menuju TKP untuk menghabisi Kalyan. Namun pada saat di perjalanan, tiba-tiba mobil Javed dan anak buahnya diserang oleh musuhnya sehingga mengakibatkan Javed tidak jadi datang menemui Kalyan dan Alia. Lalu di kediaman Javed datanglah Pangeran Persia untuk melamar Alia. Dan di saat itu juga Kalyan menelpon Alia bahwa Kalyan akan datang ke rumahnya. Kalyan pun berhasil menyusup ke rumah Javed dan menemui Alia. Alia yang terganggu ini langsung mengadukan Javed kepada ayahnya. Karena kesal, Javed kemudian meminta anak buahnya untuk mengejar Kalyan, namun tidak menemukannya. Mereka terus mencari hingga menembak seseorang. Alia datang untuk melihat seseorang yang ditembak itu. Ternyata lelaki malang tersebut bukanlah Kalyan, melainkan seorang sales. Alia terus saja memikirkan Kalyan. Ketika bersama dengan temannya, ia mengetahui bahwa Kalyan masih hidup. Alia pun datang menemui Kalyan di sebuah tempat olahraga. Rupanya benih cinta sudah tumbuh di antara mereka berdua. Kalyan pun langsung melancarkan serangan pada Alia dengan menyampaikan puisi yang diajarkan oleh Javed. Alia pun luluh karena dibacakan puisi oleh Kalyan. Alia sebenarnya hanya takut pada ayahnya karena khawatir hubungan mereka tidak direstui. Padahal sebenarnya Alia juga menyukai si Kalyan. Hubungan di antara keduanya semakin dekat. Mereka saling bercerita satu sama lain. Kalyan juga bercerita tentang kehidupan pribadinya bahkan tentang orang tuanya. Alia kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Persia karena Alia sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Alia pun bercerita pada ayahnya bahwa seorang pria tersebut membacakannya puisi yang sangat indah.
Javed yang mengetahui bahwa puisi itu adalah puisi buatannya yang diajarkan pada kalian saat mereka menikmati rokok linting bersama merasa terkejut. Karena ia tidak menyangka bahwa anak orang kaya yang dimaksud kalian pada saat itu adalah Alia, putri tercintanya. Javed yang kesal kemudian membawa pasukan untuk membunuh kalian di rumahnya. Ketika menemukan kalian, belum sempat ditangkap, kalian malah pamit dan meninggalkan mereka menaiki sebuah motor. Aksi kejaran pun terjadi. Javed terus mengejar kalian hingga sampai ke tepi pantai. Javed berusaha menembak kalian namun meleset dan kalian melompat ke air menggunakan motor lalu ia menghilang entah kemana. Kemudian sebuah media bernama Grand Leakage mengungkap jati diri Javed. और कुछ लोग कहते हैं कि ये कराची में है फिर रहा है India's most wanted criminal. Ia memaparkan semua bukti lengkap mulai dari foto, video, dan alamat rumah Javed. Ia membeberkan semuanya ke publik agar pemerintah yang selama ini selalu memburu Javed dapat menemukannya. Media itu pun menantang pemerintah dan aparat terkait untuk segera meringkus Javed di kediamannya lalu membawanya ke pengadilan untuk dihukum seberat-beratnya. Kemudian seorang pejabat korup menelpon Javed untuk memintanya agar segera pergi dari kediamannya. Sontak Javed dan Alia beserta anak buahnya pergi meninggalkan rumah mereka. Benar saja, tak lama kemudian para polisi datang menggeledah rumah mereka namun tak menemukan apapun karena memang mereka semua telah kabur. Javed akhirnya mengetahui bahwa pemilik media Grand Leakage yang selama ini telah banyak meresahkan dan menyusahkan para koruptor adalah kalian. Sudah banyak koruptor yang tertangkap akibat investigasi yang dilakukan oleh media Grand Leakage tersebut. Tidak ada yang mengetahui di mana kantor media Grand Leakage, termasuk siapa wartawan dan para pegawainya. Semua dilakukan dengan sangat rahasia, bahkan cinta kalian terhadap Alia hanyalah kedok untuk melancarkan misinya. Javed terus saja mengomel kepada putrinya karena kesal terhadap kalian. Kalian yang sempat menyusup ke rumah Javed pun ternyata berhasil mencuri laptop milik Javed. Hal itu dilakukan dengan sangat apik dan rapih. Javed tidak menyangka bahwa hal tersebut akan mengakibatkan kehebohan dan menyusahkannya. Penyamaran wartawan Grand Leakage benar-benar sangat alami dan patut dipuji. Seorang wartawan memang diperbolehkan merahasiakan identitasnya selama melakukan investigasi. Hal tersebut sah saja dan tidak melanggar hukum. Alia yang mengetahui bahwa kalian hanya pura-pura mencintainya, hanya bisa menangis. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang disukainya hanyalah berpura-pura mencintainya demi melancarkan niat jahat untuk menghancurkan ayahnya. Alia pun melompat dari kapal bermaksud pergi menemui kalian. Sementara kalian sudah kembali ke rumahnya. Ternyata kalian ini hanyalah nama samaran yang digunakan pemuda tersebut untuk melancarkan investigasinya. Nama sebenarnya pemuda tersebut adalah Satya. Ia masih tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Ayahnya yang memang sudah menanamkan prinsip-prinsip jurnalistik kepadanya sejak kecil membuat dirinya menjadi seorang jurnalis yang andal dan hebat. Berita mengenai Javed pun menjadi trending di berbagai media termasuk televisi. Kemudian Satya sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ia bercerita bahwa awalnya ia hanya ingin menyelidiki keterkaitan Javed dengan kasus kriket. Namun ia menemukan fakta lain yang membagongkan. Kasus kriket ternyata hanya kasus kecil dibandingkan dengan kasus lainnya yang lebih besar melibatkan para koruptor. Satya mengetahui bahwa seluruh pejabat korup terkoneksi dengan Javed dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengannya. Para koruptor menyimpan uang haram mereka di Bank of Paradise milik Javed. Satya bersama dengan temannya berusaha meretas bank tersebut berbekal laptop dan data Alia yang telah dimiliki oleh Satya. Mereka pun mulai melakukan aksi peretasan akun Bank of Paradise. Satya dibantu oleh teman-temannya berusaha masuk ke sistem bank, namun hal tersebut berhasil diketahui oleh staf Javed hingga membuatnya gagal masuk ke sistem. Bukan hanya itu, para staf Javed juga berhasil menemukan lokasi Satya berada. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Javed. Ia lalu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Satya di Hyderabad. Sesampainya pasukan Javed di markas Satya, mereka langsung dihajar habis-habisan oleh Satya. Sementara itu, Alia sudah sampai di India untuk menemukan Satya. Ia kemudian mendatangi rumah Satya namun tidak menemukannya. Ia pun memaksa orang tua Satya dengan pistol agar mereka menghubungi Satya karena Alia sangat marah kepadanya. Kemudian ayah Satya langsung menelpon Satya dan membiarkan Alia berbicara dengan Satya. Alia mempertanyakan mengapa Satya meninggalkannya begitu saja ketika Alia sudah mencintainya. Satya pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyukai Alia. Apa yang dilakukan sebelumnya hanyalah kedok agar ia dapat melakukan investigasinya dengan baik.
Para pejabat pemerintah merasa resah dengan keberadaan media Grand Leakage yang dianggap mengancam pemerintahan. Isu pembubaran Grand Leakage pun mencuat, namun tak lama kemudian situs Grand Leakage kembali muncul dengan fakta terbaru mengenai siapa saja pejabat yang menyimpan uang di Bank of Paradise. Sontak hal tersebut memicu kehebohan tingkat nasional. Beragam fakta yang disajikan adalah data akurat yang tidak terbantahkan. Now I am revealing the list. ये है हम सबके बड़े मंत्री जी, मिस्टर कोटिलिंगम. Media-media nasional pun mulai memburu pemerintah dengan berbagai pertanyaan. Keadaan negara semakin tidak stabil, gonjang-ganjing mengenai pejabat korup menimbulkan gejolak di masyarakat. Javed kemudian datang ke India untuk mengurus hal tersebut sekaligus mencari informasi tentang putrinya yang sudah lama tak ada kabar. Javed yang merupakan buronan negara dengan mudahnya masuk ke area pemerintahan dan menemui para pejabat korup. Sementara di tempat lain, teman Satya yang seorang mahasiswa menemukan ayahnya yang gantung diri saat pulang ke rumah. Ibu anak itu mengatakan bahwa ayahnya bunuh diri akibat tidak mampu lagi membiayai anaknya kuliah, sehingga ia memutuskan untuk mati gantung diri di rumahnya. Satya yang menyaksikan kejadian itu merasa geram. Ia bertekad akan membiayai semua anak yang mau sekolah. Akhirnya ia berkumpul dengan seluruh pasukan peretasnya melalui pertemuan di layar yang lebar. Ia mengatakan bahwa pemerintah sudah tidak dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah. Padahal alamat dan fakta mengenai kejahatan Javed dan persekongkolannya dengan pejabat korup telah diungkapkan secara terang-terangan. Satya merasa marah dan sangat tidak mempercayai pemerintah. Akhirnya ia mengajak pasukan peretasnya untuk bersatu menyelamatkan negaranya dari para koruptor dan membagikan semua uang yang mereka curi kepada masyarakat yang membutuhkan. Teman-teman Satya pun mendukung penuh apa yang telah direncanakan oleh Satya. Mereka kemudian membuat jadwal kapan akan melakukan aksi peretasan. Sementara di tempat lain, Alia membuat ulah dengan mengatakan bahwa ia mau bunuh diri jika Satya tidak datang menemuinya. Satya yang kesal karena tingkah Alia akhirnya pulang dan menampar Alia. Ia mengusir Alia dari rumahnya, namun Alia yang sudah sangat tergila-gila dengan Satya tidak mau pergi. Padahal sudah jelas-jelas Satya tidak pernah menyukainya. Di tempat lain, salah satu teman Satya diculik oleh Javed dan anak buahnya. Ia ditanyai tentang Satya dan apa yang akan dilakukannya, namun ia tidak menjawab sama sekali meskipun telah disiksa. Di saat itu, Satya datang menaiki motor bersama dengan Alia. Satya menyerahkan Alia dan menukarnya dengan temannya tersebut. Akhirnya, teman Satya tersebut selamat, sedangkan Alia dimarahi oleh ayahnya karena telah jatuh cinta pada Satya. Javed pun kemudian membawa Alia menggunakan pesawat jet. Namun Alia tetap ingin kembali pada Satya karena Satyalah yang berhasil membuat ayahnya ketakutan. Karena itulah ia mulai menyukai Satya. Misi pembobolan rekening koruptor pun akhirnya dilakukan. Satya beserta 4 temannya mulai melakukan peretasan. Namun ternyata Javed telah mengetahui hal tersebut. Ia mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Satya. Tak hanya itu, anak buah Javed membunuh 4 teman Satya yang membantunya meretas rekening dengan sangat kejam. Ibu Satya sudah merelakan jika anaknya harus ditangkap. Namun ia meminta sedikit waktu sampai anaknya selesai makan. Sungguh adegan yang begitu mengsedih. Berita penangkapan Satya menyebar dan membuat heboh jagat media. Para pejabat mendapat informasi dari polisi bahwa Satya memiliki ratusan teman mahasiswa jurnalistik yang juga memiliki kemampuan meretas. Semua percakapan pejabat yang korup juga bisa jadi telah disimpan oleh Satya. Apa yang dilakukan Satya benar-benar dapat mengancam kedamaian para koruptor. Para pejabat pun memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh Satya adalah tindakan terorisme. Ia pun ditahan. Kemudian salah satu pejabat korup mendatanginya dan mengancam akan membunuh ayahnya jika ia atau ayahnya berani membocorkan info yang merugikan mereka. Satya yang merupakan anak wartawan terkemuka di masa lalu itu sangat dikenal bukan hanya oleh para peretas, mahasiswa, tetapi juga oleh masyarakat. Mereka yang tidak terima Satya di penjara melakukan demo besar-besaran yang sangat dahsyat memenuhi jalanan. Para demonstran yang terdiri dari wartawan, mahasiswa, dan masyarakat itu pun menuntut agar Satya dibebaskan. Persidangan Satya pun digelar. Para pendukung Satya telah tumpah ruah di luar pengadilan menuntut Satya dibebaskan. Ratusan media meliput persidangan tersebut. Di sana Satya menjelaskan bahwa dirinya adalah anak dari wartawan yang tidak berani mengungkap kebenaran karena ketakutan akan ancaman. Ia berpikir bahwa jurnalis harus memiliki sifat berani dan tidak boleh mendapat tekanan maupun intervensi dari siapapun. Satya berkata bahwa para koruptor lebih jahat daripada Inggris yang pernah menjajah mereka. Penjajah Inggris menjajah namun membangun infrastruktur. Sedangkan koruptor bukan hanya menjajah namun juga menghancurkan hidup warga negara yang membayar pajak dengan jerih payah mereka. Uang rakyat
paket yang dicuri para koruptor harus dikembalikan kepada rakyat. Tepat pada waktu yang direncanakan, Satya membagikan kode PIN untuk meretas akun rekening para koruptor, kemudian mentransfer uang tersebut kepada seluruh warga negara yang miskin. Pada saat itulah aksi yang sangat mengkagum terjadi. Seluruh pasukan peretas Satya serentak membobol rekening para koruptor dan mengirimkannya pada rekening warga. Seluruh warga yang mendapat transferan cuma-cuma tersebut sangat bahagia dan terkejut karena tiba-tiba uang masuk ke rekening mereka. Setelah itu, Satya mengakui pada hakim bahwa dirinya telah bersalah melakukan seluruh pelanggaran hukum tersebut. Ia siap dihukum mati sekalipun. Ia bangga karena telah melakukan kejahatan demi membela hak warga yang membutuhkan pertolongan. Satya kemudian akan dipindahkan ke penjara pusat menaiki sebuah mobil polisi. Ternyata mobil tersebut telah disabotase oleh Javed. Ia membawa Satya menemui dirinya di suatu tempat. Javed bermaksud menjodohkan Satya dengan Alia, anaknya yang sangat tergila-gila dengan Satya. Kemudian tiba-tiba orang suruhan pejabat korup menyerang mereka. Pejabat tersebut berjanji akan memberi uang dengan jumlah besar jika mereka berhasil membunuh Satya. Akhirnya Satya dan Javed pun bersatu mengalahkan para penjahat tersebut. Meskipun Satya sempat tertembak, mereka berdua tetap berhasil mengalahkan para penjahat suruhan pejabat korup itu. Javed kemudian menyerahkan Alia kepada Satya. Ia ingin melihat anaknya bahagia. Javed akhirnya menyetujui hubungan mereka karena Alia mengancam akan bunuh diri jika tidak dinikahkan dengan Satya. Javed kemudian kembali ke Spanyol sementara Satya melakukan pekerjaannya sebagai jurnalis rahasia. Film pun selesai. Nah, demikianlah film keren yang bertema peretasan dan juga korupsi. Bagaimana? Filmnya seru kan? Semoga sajian alur cerita SLMT TV selalu bisa menghibur sahabat semua ya. Terima kasih sudah terus setia menonton video-video SLMT TV. Ingat ya, klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.